Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hafizah, NIM 1913201042. Di sini saya akan membahas salah satu masalah kesehatan yang ada di Indonesia untuk melengkapi tugas ilmu kesehatan masyarakat dengan dosen pembimbing Ibu Santria Deli Susanti. Di sini saya akan membahas beberapa poin seperti penyebab, faktor yang mempengaruhi, angka kejadian, resiko, langkah penanganan sebagai masyarakat, dan tips dari saya. Sebagai negara yang katanya tergolong memiliki tingkat ekonomi terbaik, Indonesia tentu boleh dibilang sebagai negara yang cukup makmur. Kita pun pasti mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu dengan kekayaan alam paling lengkap dan paling melimpah dibandingkan dengan seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Tetapi ironisnya, dengan tingkat perekonomian dan sumber daya alam yang luar biasa itu, Indonesia ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan baik, salah satunya masalah kesehatan gizi buruk. Selanjutnya saya akan membahas penyebab dari gizi buruk. Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi pada tingkatan yang sudah berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Secara langsung, keadaan gizi dipengaruhi oleh ketidakcukupan asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung karena kurangnya ketersediaan pangan dan tingkat rumah tangga, pola asuh yang tidak memadai, serta masih rendahnya akses kesehatan lingkungan dan perilaku bersih dan sehat. Lebih lanjut, masalah gizi disebabkan oleh kemiskinan, pendidikan rendah, dan minimnya kesempatan kerja. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi gizi buruk. Faktor yang mempengaruhi gizi buruk ini sebagai berikut. Satu, faktor yang langsung berhubungan dengan kejadian gizi buruk dan adanya penyakit. Interaksi antara asupan gizi dan infeksi akan saling menguatkan untuk memperburuk keadaan, sehingga akan berakibat fatal, penyebab kematian dari anak-anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyebab langsung, seperti akses mendapatkan makanan yang kurang, perawatan dan pola asuh anak yang kurang, dan pelayanan kesehatan serta lingkungan buruk atau tidak mendukung kesehatan anak-anak. Faktor inilah yang akan mempengaruhi buruknya asupan masyarakat makanan atau gizi anak dan terjadinya infeksi pada anak. Faktor sumber daya potensial dan yang menyangkut sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya potensial sangat erat kaitannya dengan politik dan ideologi, substruktur dan struktur ekonomi. Sementara sumber daya berkaitan erat dengan kurangnya pendidikan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan angka kejadian gizi buruk di Indonesia. 8,4 juta anak-anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi sehingga mengalami apa yang disebut oleh dokter istilah stunting. Tahukah teman-teman apa itu stunting? Stunting merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka. Lalu di mana letak double burden-nya? Dalam jangka menengah, anak-anak yang mengalami stunting akan sangat mudah terserang penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran pencernaan, hingga infeksi otak yang mematikan. Sementara dalam jangka yang panjang, anak-anak stunting yang di kemudian hari tumbuh menjadi dewasa akan sangat tidak produktif. Oleh karena itu, orang-orang yang mengalami stunting terancam dengan dua jenis penyakit berbahaya, seperti penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kita juga harus tahu bahwa stunting jauh lebih berbahaya dari gagal tumbuh atau tinggi badan yang pendek.
dan seringkali tinggi badan yang di bawah rata-rata dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik. Sementara stunting bukan hanya badan yang dipertaruhkan, anak-anak stunting memiliki risiko tinggi kegagalan perkembangan otak. Artinya, konsekuensi yang diemban amatlah tinggi. Apakah 8,4 juta anak merupakan angka yang besar? Ya, 8,4 juta anak kecil berarti 37,2% dari anak-anak di seluruh Indonesia saat ini mengalami stunting. Hal yang lebih parah lagi adalah begitu rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan ini. Hal ini tentu akan berakibat kepada semakin tingginya permasalahan gizi buruk. Selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor risikonya antara lain orang-orang dengan kondisi kesehatan jangka panjang yang mempengaruhi nafsu makan, berat badan, atau seberapa baik nutrisi dapat diserap oleh usus seperti penyakit Crohn. Orang yang sulit menelan, orang yang terisolasi sosial, memiliki mobilitas terbatas atau pendapatan yang rendah. Orang yang membutuhkan energi tambahan dengan fibrosis kistik, pulih dari cedera atau luka bakar. Sebagai masyarakat, untuk mencegah terjadinya gizi buruk, berikanlah makanan dengan gizi yang seimbang, cukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Sumber protein yang bernilai tinggi bisa didapatkan oleh produk hewani seperti susu, keju, daging, telur, dan ikan. Dan alternatif permasalahan ini bagi saya dengan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti peningkatan akses mutu pelayanan gizi melalui program makanan tambahan atau sering kita sebut dengan PMT atau makanan pendamping air susu ibu tatkala gizi buruk di puskesmas, perawatan, dan rumah sakit, serta kadar gizi atau pemberdayaan masyarakat melalui keluarga sadar gizi. Segitu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.